Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema aib orang dicari, aib sendiri dihindari. Wah, udah dijelasin sama guru-guru kita, kenapa kita harus kayak gitu. Terus dosanya banyak loh ternyata kalau misalnya seperti itu. Ustazah Nada, kita lanjutkan yang tadi sempat tertunda nih. Dampak yang terjadi pada orang yang aibnya terungkap. Ya Allah, biar egois kita semua banget belajar nih. Iya, Allah. egois banget kalau kayak gitu. Benar-benar. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Makasih Mas Soni, Habib Usman, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana nih untuk urusan aib? Waduh, ini adalah hal-hal yang harusnya betul-betul kita sembunyikan. Lalu bagaimana kalau kebuka? Dan bahkan senangnya ngebuka punya orang lain, punya dia nggak mau dibuka. Nah ini sama seperti orang yang egois lah kira-kira ya. Kenapa egois? Karena dia mau mencubit tapi nggak mau dicubit. Dia mau mengumbar aib orang, dia mau menceritakan kekurangan-kekurangan orang, tapi dia nggak mau kalau aibnya dibuka. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita semacam itu. Apalagi yang kita khawatirkan sekarang ini kan kondisinya mungkin yang kita zolimi, yang kita ucapkan, yang kita utarakan, kita lihat kondisinya jangan-jangan orangnya juga lagi lemah. Orangnya lagi dalam keadaan yang sakit jadi zolim, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ada dalam satu riwayat dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wa fil akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya baik di dunia maupun di hari akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang membuka aib saudaranya, Allah nanti akan membuka di dunia juga nanti membuka di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita pilihan yang mana nih? Apakah kita pengen aib kita tertutup atau memang sengaja pengen kita mengumbar aib kita? Tentu pilihan kita adalah pengen kita ini ditutup serapat-rapatnya kekurangan kita, kehilafan kita. Kenapa? Ini di dunia kita dimuliakan oleh orang bukan karena kita ini bersih, tapi kita dimuliakan oleh orang karena Allah masih menutup aib kita. Kita ditinggikan, dimuliakan oleh manusia bukan karena kita ini tinggi dan mulia, tapi memang karena Allah masih menutup kekurangan kita. Jadi Masya Allah, Allah masih melindungi kita. Jangan sampai mudah kita mengumbar kesalahan diri kita sendiri, apalagi kesalahan orang lain. Ini coba ngebayangin deh, kalau misalnya ketika kita melakukan satu dosa, terus ada satu aroma yang kurang sedap pada tubuh kita. Ya. Setiap melakukan dosa ada aroma yang gak sedap lagi. Itu sehari kira-kira berapa titik aroma yang gak sedap dalam tubuh kita. Banyak banget. Nah sebenarnya tuh udah ditutup banget aib kita sama Allah. Serapih-rapinya. Kalau kita bongkar sesungguhnya kita sedang menciptakan aroma yang tidak sedap. Dan yang dikhawatirkan kan kita gak pengen. Ada orang yang ngelihat kita dalam keadaan yang negatif. Dan tentunya kita saling menjaga. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalnya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lontarkan, tadi lagi jangan sampai ditiru, apalagi jangan sampai nanti juga akan orang memandang kepada kita yang tidak baik. Nah kemudian gimana sih kondisinya, apa yang akan terjadi supaya terhindar dari yang namanya negatif-negatif? Udah kembali lagi kita punya yang namanya positive thinking dan banyakin kalimat mungkin. Jadi kalau seperti tadi Habib Usman bilang, ini pulang jam 2, jangan langsung menuduh langsung. Oh kita banyakin kalimat mungkin, oh mungkin dari rumah sakit, oh mungkin mobilnya mogok, oh mungkin habis syuting, Masya Allah ya. Jadi perbanyak kalimat mungkin yang insya Allah ini semuanya akan menghindari kita dalam suuzon kepada orang lain dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik kita sebar kemana-mana. Auzubillah min dzalik. Dan keburukan seseorang dan juga hal-hal yang memang dimiliki oleh orang lain yang harus difahami bisa jadi terjadi pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, ketika Allah sudah menutup rapat aib kita, ayo sama-sama kita juga terus memperbaiki diri kita agar insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu kuncinya ya Ustazah ya, terus memperbaiki diri ya. Biasanya kalau orang yang memperbaiki diri dia nggak mau buka aib orang lain dan insya Allah aibnya juga akan ditutupin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair Ustazah Nada, terima kasih. Kita